Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat bikin konten ya. Oke, di sini saat ini saya berada di tempat di mana saya dilahirkan, yaitu di desa ya. Di mana background saya saat ini pemandangan yang sangat indah, ada sunset ya, ada sunset, ada matahari di sore hari, begitu indah teman-teman ya. Oke, di sini di video kali ini saya akan membahas ciri-ciri channel YouTube yang akan berkembang. Yang pertama adalah pemilik channel tersebut rajin upload setiap hari. Karena mungkin teman-teman sudah tahu ya, bagaimana channel yang sering upload video, yang pasti di situ akan berkembang pesat ya. Beda lagi dengan orang yang punya channel tapi dia jarang upload video. Tentu view-nya akan sedikit dan tidak akan berkembang. Nah, di sini untuk teman-teman saya sarankan untuk yang masih baru belajar nge-YouTube atau terjun di YouTube atau mungkin yang sudah monetisasi, kalau misalkan channel kalian itu pengen dikembangkan lebih jauh ya, lebih baik teman-teman harus mengupload video setiap hari, minimalnya 1 kali ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengupload video itu biasanya ciri-ciri yang akan berkembang untuk channel YouTube itu ada satu video yang di boost oleh YouTube. Artinya view-nya itu meningkat pesat. Dari yang biasanya 100 untuk penontonnya satu video, kemudian bahkan ada yang 50, ada yang 40, yang intinya itu di bawah 500 penonton. Nah, biasanya ketika channel itu akan berkembang atau akan maju, itu biasanya ada satu video yang view-nya lumayan banyak. Bahkan ada yang 1000, ada yang 1500, ada yang sampai 15.000. Nah, di situ teman-teman, itu sebenarnya adalah bentuk apresiasi dari YouTube ya, dari pihak YouTube sendiri, bagaimana kita itu tetap semangat untuk bikin konten. Artinya, YouTube itu memberikan apresiasi bahwa melihat orang ini rajin upload video. Nah, beda dengan orang yang tidak rajin upload, misalkan 1 bulan sekali, bahkan ada yang 6 bulan sekali. Nah, itu tidak akan diperhatikan oleh YouTube, karena memang YouTube itu juga sama halnya di sekolah ya. Jadi YouTube itu adalah sebagai guru. YouTube itu menilai muridnya bagaimana, dia rajin upload video atau tidak. Nah, kalau di sekolah kan siapa yang rajin pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang beda. Jadi selalu dilihat oleh gurunya gitu kan. Nah, di YouTube sama. Jadi kalau misalkan kita itu sering upload video, otomatis kita selalu dilihat oleh YouTube sendiri. Mesti di sana akan diberikan sesuatu yang lebih oleh YouTube ya, akan diberikan sesuatu yang lebih. Nah, makanya untuk teman-teman yang pengen mengembangkan channelnya ke depan, jadi usahakan setiap hari itu upload video ya, minimalnya 1 atau 2 kali sehari, atau bisa juga 1 minggu 3 kali, itu tidak masalah. Yang penting kalian itu rutin atau rajin uploadnya. Jangan sampai 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, itu tidak akan mendapatkan perhatian dari YouTube. Nah, kalau kita sering upload, otomatis kita sudah menunjukkan bahwa diri kita itu semangat untuk bikin konten atau untuk mengembangkan channel kita. Nah, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah ketika ada klik tayang yang meningkat, itu biasanya sudah ada penilaian dari YouTube bahwa video itu sudah bagus. Makanya kalian lihat di Google Analytics. Kalau di Google Analytics itu rasio klik tayangnya kalian itu sudah bagus, sekalipun view-nya masih sedikit, tapi suatu saat itu tetap direkomendasikan oleh YouTube. Nah, itu salah satu channel yang sudah berkembang. Artinya si pemilik channel tersebut sudah punya pengetahuan bagaimana caranya membuat video yang bisa menghasilkan rasio klik tayang yang tinggi. Nah, kalau kita sudah memiliki rasio klik tayang yang tinggi, otomatis video kita itu sudah dinilai bagus oleh YouTube. Caranya bagaimana untuk bisa membuat konten yang bisa menghasilkan rasio klik tayang yang tinggi? Yaitu pertama, kalian harus bikin thumbnail yang bagus, yang menarik untuk penonton. Kemudian yang kedua adalah judul yang menggunakan teknik SEO atau kata kunci ya.
Karena ketika di YouTube itu ada seseorang mencari sesuatu, lalu kemudian sesuai dengan yang mereka cari, misalkan nih ada seseorang atau penonton yang mencari tema tentang memancing. Nah, mereka pasti mengetik di penelusuran YouTube, ya kan? Mereka ngetik misalkan bagaimana caranya bikin umpan yang bagus, pakai apa gitu kan? Umpan apa yang bagus, yang baik untuk bisa mendapatkan ikan yang banyak. Nah, kalian misalkan bikin konten dengan tema seperti itu, kalian sertakan di situ ada kata kunci yang bisa dimanfaatkan. Artinya nanti bisa juga ditemukan oleh penonton. Nah, dengan seperti itu akan menghasilkan rasio klik tayang yang tinggi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian harus bikin deskripsi yang sesuai dengan tema video tersebut. Artinya misalkan video kalian membahas tentang memasak, maka di deskripsi kalian jelaskan bahwasanya ada resep ini, misalkan resep nasi goreng, resep tahu tek, resep bakso. Di situ kalian jelaskan di deskripsi. Jangan lupa deskripsi harus juga disertakan kata kunci yang bagus agar mudah ditemukan oleh penonton atau di penelusuran YouTube. Karena kalau video kita sudah mudah ditemukan di penelusuran YouTube, otomatis YouTube itu akan terus merekomendasikan video tersebut ke penonton atau di beranda YouTube. Nah, kalau video kita sudah sering muncul, karena ada nilainya teman-teman ya, rasio klik tayang yang tinggi, kemudian juga judul dan thumbnail yang menarik, itu akan sering dimunculkan di beranda YouTube. Kalau sudah ada nilai yang baik dari YouTube, itu nanti teman-teman tidak perlu khawatir, sekalipun saat ini masih sepi penontonnya, tapi suatu saat ya ada orang-orang yang butuh terhadap video kita. Makanya jangan lupa untuk teman-teman YouTuber pemula harus mengoptimalkan SEO ya, kata kunci yang mudah dicari oleh penonton, sehingga nanti video kalian ketika diklik atau diketik di penelusuran YouTube akan dimunculkan atau direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kalian harus bikin konten yang semenarik mungkin atau yang bisa membantu terhadap penonton. Kalau misalkan video kalian tentang memasak, kalian bikin tutorial memasak ya, atau sekalipun bukan tutorial, misalkan ngevlog tentang memasak. Jadi kalian kasih video yang bisa membantu terhadap penonton atau bisa memberikan manfaat terhadap penonton. Sekali lagi, kuncinya memang ada yang terakhir, tapi kunci yang sebelumnya dari 1, 2, 3 itu juga termasuk kunci yang utama. Karena memang ketika orang itu melihat thumbnail dan judul kita menarik, otomatis penonton akan penasaran untuk ngeklik video tersebut ya. Kemudian yang terakhir ini memang harus berkualitas videonya. Kalau misalkan video kalian asal-asalan, maka penonton itu kan ogah untuk menontonnya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Ini sudah sore ya teman-teman ya, tapi pemandangannya luar biasa, sejuk kalau di desa ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan juga yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar atau tanyakan lewat WA ya. Kalian buka channelnya Mas Tris, kalian cari link WA-nya saya, itu di sana ada. Kalian langsung konsultasi dengan Mas Tris gratis ya, tidak perlu bayar. Kita belajar bersama-sama, karena yang namanya YouTuber pemula itu adalah orang yang masih belajar bagaimana cara mengembangkan channelnya sendiri. Kalau misalkan seperti halnya Mr. Beast, nah itu tidak perlu, artinya mereka itu tidak menggunakan SEO, tidak bisa, tidak perlu. Sekalipun dia itu ngasih judul asal-asalan, pasti banyak yang nonton, karena memang dia itu adalah YouTuber yang sudah berkualitas tinggi. Kalau misalkan YouTuber yang seperti kita, seperti Mas Tris, kemudian ada teman-teman yang masih belajar atau yang belum monet, nah itu harus mengoptimalkan SEO atau kita harus mengoptimalkan kata kunci agar penonton kita itu mudah menemukan video kita ya, dan juga agar algoritma YouTube mudah merekomendasikan video kita terhadap penonton yang sesuai dengan minatnya. Nah, oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Lain kali saya akan membahas bagaimana kalau misalkan kita mengembangkan channel YouTube dengan
konten yang campur-campur atau gado-gado. Apakah itu bisa atau tidak? Nah, suatu saat atau mungkin besok atau lusa saya akan bikin videonya, dan mungkin teman-teman harus subscribe channelnya Mas Tris agar tidak ketinggalan video tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.